Anda kembali di berita utama bersama saya Asri Gunawan. Seorang pria warga negara Korea Selatan menjadi korban pembunuhan di rumahnya di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Seorang eksekutor menyelinap masuk ke rumahnya dan menyerang tanpa ampun. Belakangan terungkap, aksi keji itu didalangi oleh mantan istri korban. Berakhirnya ikatan pernikahan ternyata menyisakan bara dendam yang tak pernah benar-benar padam. Jejak penyelidikan menunjukkan aksi keji ini telah direncanakan. Selain sakit hati saudara, motif ekonomi juga melatari kasus ini. Hari itu Rabu 27 Mei 2026, putri korban datang ke rumah ayahnya di Tambun Selatan, Bekasi. Namun ia mendapati rumah dalam keadaan sepi dan sebagian lampu mati atau padam saudara. Padahal hari sudah malam. Sang anak beberapa kali memanggil ayahnya tapi tidak ada jawaban. Hingga akhirnya ia menemukan sang ayah tewas dengan kondisi mengenaskan di ruang makan. Jeritan histeris sang anak pun memecah kesunyian malam itu. Warga berdatangan dan melaporkan kasus ini ke polisi. Warga tak menyangka kehidupan korban berakhir tragis. Selama ini korban dikenal sebagai pribadi yang ramah. Ia merupakan warga negara Korea Selatan dan telah menetap di Indonesia selama 17 tahun. Warga juga mengenalnya sebagai juragan kontrakan. Pria berusia 66 tahun itu juga pernah menikah dengan seorang WNI dan memiliki 3 anak. 1 anak tinggal bersama korban dan 2 anak lainnya ikut bersama sang istri. Baik mah baik aja bang. Ramah gitu ya sama. Ramah. Berarti si korban ini udah lama di sini ya bang ya tinggalnya? Udah lama. Kalau sekarang ini tinggal sendiri ya? Tinggal sendiri ya. Tapi tetap sempat kaget gak mas? Tadi sempat rame nggak gitu? Kaget rame. Pas pendengar gitu ya? Iya. Itu awal yang nemuin siapa mas? Anaknya? Katanya anaknya. Kematian warga negara Korea Selatan bernama Byung Chan Sang di Bekasi, Jawa Barat diduga kuat karena pembunuhan. Dugaan mencuat karena ditemukan luka akibat senjata tajam dan pukulan benda tumpul di tubuh korban. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Polisi juga memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui sebab kematian korban. Ada luka tusuk sama pemukulan di leher. Ini menurut ditemukan pisau atau kalau pisau sih nggak ditemukan. Itu waktu itu kan anaknya pulang ke rumah jam berapa gitu kan. Saya juga kaget gitu kan. Akhirnya saya malam-malam langsung pulang ke sini. Udah lama hampir 17 tahun, 18 tahun. Orangnya sih tertutup gitu, jarang bergaul dengan orang, jarang keluar juga. Cuma kalau pas ada apa-apa pasti manggil saya. Usai temuan jenazah warga negara Korea Selatan, tim gabungan Satreskrim Polres Metro Bekasi dan Polsek Tambun melakukan olah TKP. Penyidik mengumpulkan berbagai alat bukti, meminta keterangan saksi, hingga menganalisa rekaman CCTV di sekitar rumah korban. Dari serangkaian pemeriksaan itu, kecurigaan polisi mengarah pada sesosok pria yang aktivitasnya sempat terekam CCTV. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas pria berinisial HW di sekitar rumah korban. Belakangan diketahui HW adalah eksekutor pembunuhan warga negara Korea Selatan. Tersangka beberapa kali mengintai rumah korban sebelum pembunuhan. Pada hari kejadian, HW melakukan penyamaran untuk menyelinap ke rumah korban dan mengaburkan identitasnya. Lalu inilah detik-detik penangkapan HW, tersangka eksekutor pembunuhan warga negara Korea Selatan di Tambun, Bekasi. HW diringkus di tempatnya bekerja di sebuah toko material di Jatimekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Pada hari kejadian, HW menyamar masuk ke rumah korban. Ketika terpergok, HW langsung menghabisi nyawa korban menggunakan senjata tajam yang telah dipersiapkan. HW juga mengambil sejumlah barang diantaranya laptop, perangkat DVR CCTV, dan kartu ATM. Sebagian barang bukti dibuang untuk menghilangkan jejak, sedangkan kartu ATM diserahkan kepada orang yang menyuruh HW, yang tak lain adalah mantan istri korban.
Sebelum menangkap HW, polisi lebih dulu menangkap mantan istri korban berinisial SJ. Polisi menyebut SJ sebagai dalang pembunuhan. Ia menyewa HW sebagai pembunuh bayaran dengan upah 139 juta rupiah. Polisi mengungkap mantan istri korban telah merencanakan pembunuhan sejak 6 bulan lalu. Ia beberapa kali bertemu HW untuk mematangkan rencananya. Polisi juga mengungkap SJ pernah menjadi caleg DPRD Kabupaten Bekasi. Motif sakit hati dan desakan ekonomi disebut sebagai pemicu kasus pembunuhan terhadap warga negara Korea Selatan. Tersangka SJ, mantan istri korban, mengaku sakit hati karena 2 anak mereka tak pernah dinafkahi. Ia juga berniat menguasai harta korban. Dia melakukannya karena selama ini korban dianggap tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dan juga karena pembagian harta ya. Kemudian SJ memerintahkan saudara HW yang dulu dikenalnya di tempat gym ya, untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan bayaran 139 juta. Satu nyawa melayang, sementara para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini menjadi pengingat konflik yang tak diselesaikan bisa berubah menjadi tragedi.